Pemirsa, Anda menyaksikan spesial report debat ketiga Pilkada Jakarta. Pemirsa, debat ketiga Pilkada Jakarta yang diadakan di Hotel Sultan Jakarta Pusat mengangkat tema debat lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Dengan 6 subtema, penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini, kita akan langsung menuju ke venue debat yang kali ini digelar di kawasan Hotel Sultan Jakarta Pusat bersama rekan-rekan kami di sana. Kita akan langsung bergabung bersama rekan kami di sana dari venue dan sejumlah titik dari lokasi paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ada rekan Camar Haendah di red carpet venue debat Hotel Sultan. Kemudian ada Kevin Pakan di lokasi tim RK Suswono, Faisal Rinaldi di lokasi tim Darmakun, dan Jen Cahyani di lokasi tim Pramono Rano. Saya langsung sapa, selamat sore rekan-rekan. Saya ke Camar terlebih dahulu. Camar, seperti apa suasana di venue debat sore hari ini, Camar? Baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Betul sekali seperti yang Anda sampaikan, seyogyanya saya seharusnya berada di red carpet dari pintu masuk venue. Namun seperti yang Anda lihat, saat ini saya berada di titik pintu masuk sebelah barat atau berdampingan dengan sebelah utara, karena di sini ada 2 titik pintu masuk. Dikarenakan untuk venue debat dan juga red carpet ini dilakukan secara steril, sehingga pembatasan terhadap awak media yang masuk begitu. Namun yang dapat kami sampaikan pada hari ini tentunya akan menjadi hari yang sangat penting bagi seluruh masyarakat di DKI Jakarta, karena ini merupakan debat pamungkas atau debat ketiga yang diselenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta untuk penyelenggaraan debat untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, Davi, bisa dilihat di belakang saya memang pengamanan terus dilakukan, di mana pintu masuk dari titik saya melaporkan saat ini adalah dikhususkan untuk dari masing-masing paslon. Titik masuk di sebelah utara, di sebelah barat di tempat saya melaporkan saat ini adalah khusus untuk para pendukung, dan kami melihat tadi sejumlah pendukung dan juga simpatisan dari masing-masing paslon sudah hadir berangsur-angsur masuk meskipun belum seluruhnya. Untuk simpatisan yang pertama hadir ini sekitar ada 20 orang yang perwakilan yang sudah masuk ke dalam venue debat, yakni dari pendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno atau paslon nomor urut 3, kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil juga Suswono, dan yang ketiga yakni adalah paslon nomor urut 2. Berarti itu namanya climate engineering. Nah, itu bagian daripada agenda yang nanti akan diperbincangkan. Berarti nanti akan spill gitu siapa yang membuat climate engineering itu, Pak? Nanti kita lihat aja. Oke, Pak Darmani, tadi juga ada sebelumnya ada beberapa tokoh yang menyatakan dukungan pada paslon lain. Tanggapannya Pak Darmani sendiri? Saya serahkan pada Tuhan. Saya serahkan kepada rakyat. Rakyat yang berdaulat, rakyat berhak menentukan, bukan karena kalau ingin opini maka kami tidak pernah bayar, tidak bisa bayar, mereka akan selalu kasih kami rendah. Tetapi kami percaya dengan polling independen yang dilakukan oleh para netizen, di mana kami mendapatkan 55, bahkan terakhir saya dengar 68%. Ya, jadi biarlah kita lihat apa yang akan terjadi nanti di tanggal 27. Kami serahkan semua pada kekuatan Tuhan dan rakyat. Pak Dharma, ini kan debat terakhir. Apakah akan tampil lebih agresif, mungkin menyerang? Enggak, biasa aja. Enggak usah, jangan suka menyerang. Kita kan bangsa beradab. Ya, ada cara untuk menyampaikan sesuatu. Untuk menyampaikan kritik kepada mungkin paslon-paslon yang sebelumnya menjabat sebagai kan banyak caranya. Ya, untuk menyampaikan saran, mungkin bukan kritik, saran, dan bagaimana way out-nya. Itu mungkin Pak Kun, silahkan. Kamu gimana persiapan debat? Ya, baik, ya kita sudah berkoordinasi dan mudah-mudahan kita bisa ini Jakarta, dan apa yang disampaikan nanti juga bisa lebih baik dari debat-debat sebelumnya. Untuk nanti di hari tenang sebelum masa pencoblosan, nanti apa yang jadi fokus Mas Kun juga Pak Darmani? Ya, semuanya kita selalu fokus kepada manfaat, dan kita juga akan selalu fokus untuk mengedepankan adab. Jadi warga Jakarta dan juga
menciptakan lingkungan yang baik untuk kita wariskan ke anak cucu kita, itu juga merupakan prioritas kita. Oke, cukup. Ada lagi? Makasih. Baik. Makasih ya. Terima kasih. Ya, makasih. Sukses Mas. Sukses. Ya pemirsa, tadi kita saksikan bersama adalah pernyataan pers Dharma Pongrekun jelang debat ketiga atau debat pamungkas di Pilkada Jakarta 2024 ini. Sebentar lagi Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga akan menuju ke venue debat malam hari ini. Dan kita akan kembali atau kami juga masih berusaha untuk menghubungi rekan-rekan kami di lapangan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana. Tadi laporan dari Chamar Haenda di venue debat yang mengatakan bahwa saat ini sudah ada pasangan calon yang memang sudah sampai di Hotel Sultan Jakarta, venue debat pilkada ketiga di Pilkada 2024 pada malam hari ini, yaitu pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno atau Pramono Anung yang sudah sampai di venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Dan kita akan mencoba kembali untuk melihat bagaimana situasi terkini di lapangan. Sudah ada rekan-rekan kami di sana. Tadi ada Chamar Haenda di venue debat, kemudian ada rekan kami Faisal Rinaldi di posko tim Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang tadi mengatakan bahwa Dharma Pongrekun menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan juga menyerahkan semuanya kepada warga Jakarta tentang apa dan bagaimana pada saat pemilihan atau pencoblosan nanti, dan juga pada debat nanti malam Dharma Pongrekun juga meminta dukungan kepada warga Jakarta. Dan saya akan kembali menyapa rekan saya Chamar Haenda. Chamar. Ya, Davi. Oke, mohon maaf tadi sempat terpotong. Bagaimana saat ini situasinya, perkembangan terkini di sana, Chamar? Davi, kalau kita bandingkan dengan debat pertama dan juga debat kedua, bisa saya gambarkan bahwasanya untuk pengamanan pada debat pamungkas atau debat terakhir kali ini lebih ketat dikarenakan ada dua pintu masuk yang sama-sama dijaga oleh Polda Metro Jaya dan juga aparat gabungan, di mana tadi juga sempat disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat bahwasanya Kapolres Tanah Abang bahwasanya persiapan dan juga pengamanan ini disiagakan tidak hanya di sekitar hotel saja, namun juga di lingkar ataupun juga di sekitar Gelora Bung Karno, karena ada 1.500 personel yang berjaga. Nah, Anda bisa lihat di belakang saya persiapan untuk para pendukung masuk ini ada 3 lapis pemeriksaan, Davi. Yang pertama adalah pemeriksaan dari ID atau kartu yang memang sudah disiapkan bagi mereka yang memperoleh kursi untuk bisa menyaksikan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan atau body checking. Yang ketiga adalah pemeriksaan dari barang bawaan. Kami juga melihat tadi ada salah satu imbauan di mana tidak boleh membawa botol minuman. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang kalau kita lihat sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi kericuhan, karena di beberapa daerah adanya warga ataupun juga simpatisan yang tidak tertib dan juga melemparkan botol begitu. Dan langkah-langkah seperti inilah yang memang sudah disiapkan oleh Kapolres beserta dengan jajaran agar mengantisipasi agar debat kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian seperti yang Anda sampaikan bahwasanya tadi Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana sudah hadir. Kami sampai dengan saat ini sebetulnya yang bisa saya gambarkan di titik ini adalah bagaimana kedatangan dari para simpatisan. Dan sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa yang sudah hadir ini baik dari pendukung paslon 3, kemudian disusul oleh paslon 1 dan juga paslon 2. Ini sama-sama sudah hadir meskipun belum seluruhnya. Dan penertiban ini dilakukan betul-betul sangat ketat, di mana bagi mereka yang sudah hadir dan juga sudah datang membawa sejumlah atribut, kemudian juga bersorak-sorai. Ini yang paling penting adalah barang bawaan yang dibawa masuk ke venue ini betul-betul diperhatikan sekali karena ada body checking dan juga pemeriksaan yang cukup ketat. Sementara kalau kita berbicara tentang elektabilitas dan juga bagaimana tema hari ini mengenai tata kota dan juga perubahan iklim. Seperti tahu saja dari orang 40% menyusul 30%, tibanya mengenai kota ada sejumlah
pakar yang menyebutkan bahwasanya ini bisa menjadi amunisi besar bagi seorang Ridwan Kamil. Kita akan lihat apakah nantinya ketiga paslon ini bisa memanfaatkan waktu dengan baik di 6 segmen yang total ada 150 menit. Iya, pemirsa, tadi adalah laporan dari Chamar Haenda yang mengatakan bagaimana situasi pengamanan jelang kedatangan dan debat dimulai di venue debat di Hotel Sultan. Sementara itu, visual yang Anda saksikan adalah visual terkini dari depan venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Kita lihat bendera para pendukung masing-masing pasangan calon, termasuk bendera partai pengusung. Masing-masing pasangan calon sudah terlihat di sana. Kemudian atribut kaos yang digunakan dan dipakai oleh masing-masing pendukung juga terlihat di visual yang Anda saksikan, pemirsa. Dan kami juga saat ini membuka polling untuk Anda, pemirsa. Kami ajak Anda untuk memilih siapa paslon yang paling punya kemampuan menata kota Jakarta. Nah, Anda bisa men-scan barcode di layar kaca Anda seperti yang tertera saat ini. Siapa paslon yang paling punya kemampuan untuk menata kota Jakarta? Anda bisa langsung men-scan barcode yang tertera di layar kaca Anda untuk berpartisipasi dalam polling yang kami selenggarakan. Pemirsa, bendera partai politik pengusung masing-masing pasangan calon sudah terlihat di sana. Kemudian visual di sebelah kanan layar kaca Anda, kita lihat ini adalah perjalanan dari pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang saat ini menuju ke venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Debat sendiri seperti sebelumnya dilaksanakan tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, di mana kita lihat Dharma Kun sedang menuju ke lokasi debat pada sore hari ini untuk bergabung bersama pasangan calon yang sudah hadir di sana. Ada Pramono Anung yang sudah tiba di venue debat Hotel Sultan. Sebelum berangkat, Dharma Pongrekun juga tadi mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus yang ia lakukan untuk menjalani debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 ini. Ia hanya meminta doa restu kepada warga Jakarta dan ia juga menyerahkan sepenuhnya bagaimana dukungan warga Jakarta terhadap dirinya dan juga berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dilancarkan dalam debat yang akan berlangsung malam nanti. Kita masih nantikan, pemirsa. Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 ini akan mengusung tema perkotaan dan perubahan iklim. Debat ini merupakan debat terakhir bagi pasangan calon Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun, Kun Wardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Tema perkotaan dan perubahan iklim, pemirsa, mencakup 6 subtema, yakni penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Debat ini nantinya akan berlangsung selama 150 menit yang terdiri dari 6 segmen, di mana skema ini juga sama seperti debat sebelumnya, debat pertama dan debat kedua. Durasinya kurang lebih 150 menit yang terdiri dari 6 segmen. Dan kita masih melihat bagaimana perjalanan Dharma Pongrekun dari posko pemenangan Dharma Kun menuju ke venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Sementara di sisi sebelah kiri Anda saksikan bersama bagaimana suasana para pendukung. Itu kan pemimpin generalis, semua urusan harus paham. Walaupun latar belakang saya tata kota,
kan harus paham masalah ekonomi, masalah sosial, masalah agama dan lain-lain. Saya kira semuanya insya Allah kita kuasai. Kang Emil akan jadi gubernur Jawa Barat apakah nanti akan dibawa juga kan ke nanti debat nanti? Nggak bisa dihindari pengalaman di luar negeri, pengalaman di Jawa Barat, pengalaman jadi penasehat Pak Foke, Pak Sutioso juga akan menyertai jawaban-jawaban nanti di sana. Oke ya, makasih ya. Apakah akan mode menyerang? Mengingat ini lawan tiga Kang Emil. Kasih Kang Emil. Silakan ya. Ya, terima kasih. Udah. Pernyataan dari Ridwan Kamil dan Suswono, bagaimana kemudian pasangan calon nomor urut 1 itu sudah sampai di lokasi debat di Hotel Sultan Jakarta. Dan pemirsa, lagi-lagi kami ingatkan Anda untuk berpartisipasi dalam polling yang kami selenggarakan. Siapa paslon yang paling punya kemampuan untuk menata kota Jakarta? Anda bisa langsung berpartisipasi dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Untuk ikut serta, bagaimana kemudian pendapat Anda tentang pertanyaan siapa paslon yang paling punya kemampuan menata kota Jakarta? Silakan langsung di-scan barcode-nya di layar kaca Anda. Pemirsa, sambil kita saksikan visual yang kami tampilkan untuk Anda, di sebelah kiri adalah visual para pendukung pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono yang hingga sore hari ini masih ramai di depan Hotel Sultan. Kemudian di visual sebelah kanan Anda adalah suasana perjalanan dari pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang saat ini masih menuju ke venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Sebentar lagi kita saksikan bersama pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebentar lagi akan sampai di venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Sendiri tuh. Ya Pak, makasih ya Pak. Enggak Pak, enggak Bang, enggak Bang. Aman udah. Iya. Ya, pemirsa, kita masih nantikan bagaimana pasangan dari Dharma Kun ini sebentar lagi tiba di Hotel Sultan Jakarta, venue debat ketiga atau debat terakhir Pilkada Jakarta 2024 yang akan mengangkat tema perkotaan dan perubahan iklim. Debat ketiga ini adalah debat terakhir yang akan dijalani oleh masing-masing pasangan calon, terutama dalam Pilkada Jakarta 2024, di mana dalam debat ketiga ini skemanya masih sama seperti debat-debat sebelumnya, terdiri dari 6 segmen dengan durasi kurang lebih 150 menit yang akan dipandu oleh moderator. Pemirsa, tema yang berkaitan dengan perkotaan dan perubahan iklim, termasuk di dalamnya penanganan banjir, kemudian energi terbarukan, penurunan emisi, polusi udara, pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih, ini nanti malam akan dikupas oleh masing-masing pasangan calon. Warga Jakarta dan kita semua akan menyaksikan, akan mendengarkan bagaimana visi dari masing-masing pasangan calon tentang tema-tema tersebut, khususnya perkotaan dan perubahan iklim. Dan ini bisa menjadi salah satu indikator penilaian Anda, pemirsa dan juga warga Jakarta, untuk memilih siapa calon yang menjadi atau yang Anda dukung pada saat hari pencoblosan nanti, 27 November. Sambil kami ajak Anda, pemirsa, untuk memilih siapa pasangan calon yang paling punya kemampuan untuk menata kota Jakarta. Polling ini kami buka. Anda sudah bisa berpartisipasi dengan cara men-scan barcode yang ada di layar kaca Anda, pemirsa. Siapa pasangan calon yang paling punya kemampuan untuk menata kota Jakarta? Silakan, pemirsa.
Anda scan barcode-nya, kemudian Anda langsung berpartisipasi dalam polling yang kami buka. Polling ini akan terus kami buka sepanjang jalannya debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 ini. Khususnya pada malam hari ini, masing-masing pasangan calon akan memaparkan visinya, akan memaparkan misinya, terutama terkait dengan penataan lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, termasuk di dalamnya juga pengelolaan sampah, kemudian ada penanganan banjir, energi terbarukan yang nanti malam visinya sama-sama kita dengarkan dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 ini. Kita sayup-sayup dengarkan bagaimana suasana di venue debat, suasana pendukung, kemudian lagu-lagu, yel-yel juga kita dengarkan sayup-sayup dari sana pemirsa. Para pendukung dan simpatisan memang sejak siang tadi sudah berada di venue debat Hotel Sultan Jakarta. Mereka menggunakan berbagai atribut, mulai dari bendera sampai kaos, sebagai bentuk dukungan mereka terhadap masing-masing pasangan calon. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno sudah tiba di venue debat. Kita masih lihat bersama bagaimana perjalanan dari pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, yang sampai saat ini menuju ke Hotel Sultan Jakarta untuk mengikuti debat ketiga Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon RK Suswono juga menuju lokasi debat, pemirsa. Di sebelah kiri adalah visual terkini dari perjalanan RK Suswono. Di sebelah kanan, perjalanan dari pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Keduanya masih menuju ke Hotel Sultan Jakarta, tempat venue debat malam ini, di mana debat pada malam hari ini sesuai jadwal akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema penataan lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Ya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sudah sampai di Hotel Sultan Jakarta, pemirsa. Dan sudah mulai masuk ke dalam. Ya, boleh. Ya, sudah masuk ke dalam venue debat. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kita lihat bersama, sementara pasangan RK Suswono masih menuju ke Hotel Sultan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.